Aza. Aku Reza. Selamat datang di Together We Talk. Kita udah sampai di episode 2 Kak Reza. Episode 2. Betul. Tapi semoga udah bukan sampai sih, lebih ke kita baru di episode 2. Baru Jadi kemarin banget. Biar podcast kita lanjut terus nih. Biar nanti sampai 100 biar jadi apa sih? Jadi podcaster terkenal. TRPL kan. Terpampang gitu. Kan kemarin kita udah undang kakak-kakak nih, iya, udah undang sang kakak. pionir nih Yang menjadi pelopor ya, pelopor TRPL. Gimana Terus hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau ngundang teman-teman kita. Teman-teman satu angkatan. Jadi nanti jatuhnya ngobrol sih kalau iya, kita teman-teman aja. Kan kalau udah santai gitu, udah kenal. Iya benar. Ya ini juga kita kan bisa sebagai gimana ya? Informasi ke para maba mungkin ya. Para penonton. Gimana nih kehidupan di kampus selama semester berapa? Baru semester 2. Semester 2 sama semester 4 nanti. Iya, benar. Jadi kita sambut narasumber kita, Kak Ardan dan Kak Deko. Semangat, kita sambut. Gimana nih? How's your day? How's life? Alhamdulillah baik, Kak. Deko gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum itu kenalan dulu dong. Angkatan berapa sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kenalin, nama aku Ardan Hidayat dari angkatan 2 dan kebetulan sekelas juga sama Kak Radhi. Ya, betul. Sekelas, guys. Perkenalkan nama saya Deko Prasetya. Biasa teman-teman manggil saya Deko. Ya, saya dari angkatan 3. Kebetulan ya juga sekelas sama Kak Aza. Ya, ini aslinya teman-teman kelas kita. Jadi ya kita sharing-sharing aja ya. Enggak usah yang terlalu. Kebetulan kayaknya kemarin habis ulang tahun nih Deko. Kayaknya, bener gak? Ya itu sedikit misinformasi ya kayak itu yang sebenarnya. Oh mungkin. Saya. Kemarin FYI SG dia ulang tahun gitu. Iya kan. Soalnya yeah. emang awalnya salah paham kayak adanya mirip banget. Cepet dari masalah tahun tapi ya pakai nasi kuning itu ya? Iya. Di SG kan. Biar tahu nanti follow ya. Nanti kita cantumin nih Instagramnya. Kak Ardan dan Kak Deko. Jadi tadi di episode kemarin di episode 1 tuh udah ada Instagram lain. Iya, yang penuh. Kita dengerin semua ini. Terus ini kita mau bahas apa nih, Sa? Iya, kita mau bahas gimana sih perkuliahan kita sama di TRPL, sama jadi mahasiswa TRPL. Kan buat ya teman-teman yang pengen tahu juga. Terus gimana nih kehidupan kuliah belakangan ini? Ya. Belakangan ini aja nih. Belakangan ini ya benar. Enggak usah yang jauh-jauh banget. Kita bahas yang masih fresh dulu belakangan ini gimana? Oke, mungkin bisa dari aku dulu ya. Boleh. Belakangan ini menurutku ya gimana ya? Tugasnya lumayan bikin itulah ya. Soalnya kan emang banyak praktikum juga di semester 4 dan mana itu amat bikin susah manajemen waktunya sama kegiatan-kegiatan yang lain. Iya sih, apalagi kan kita ada di akhir semester gimana ya? Akhir semester mau pindah akhir semester genap. Iya benar, akhir semester genap. Mau UAS ya. Dan proyek-proyek UAS itu kan ya udah mulai. Iya, apalagi kalau udah semester 4 kan udah 2 tahun. Untuk maba jangan khawatir, jangan takut. Kita nggak nakut-nakutin. Ini wajar, tugas wajar. Tapi gak ya sampai nggak seberat itu. Gak di sosmed yang sampai sama kayak kalian sekolah sih sama. Terus dari Dekonya? Dari aku sih sama ya kayak banyak project juga banyak tugas. Ya aku tapi menjalannya dengan seru sih menurut. Seru teman-teman, itu loh seru teman-teman, nggak usah takut. Ya karena sebenarnya kan mengerjakan tugas banyak itu mindset ya sebenarnya menurut saya. Mindset. Jadi kalau mindsetnya emang aduh capek aku, nah itu bakal ini. Kalau misalnya wah ada tugas, aku semangat nih, nah itu bisa ditanamkan ya. Jadi kalau kalian dapat tugas, wah dapat tugas semangat aku harus ngerjain tugas. Yeah. Sebenarnya itu sama aja sih. Kayak kemarin kan Kak Divo juga bilang capek itu nomor sekian. Nomor sekian. Mau bilang gak bisa, gak boleh. Ya kalau capek sih wajar. Pasti capek ya. Tapi kan kita kan masih muda kan ya kan. Harus mau capek ya. Keluar dari zona nyaman. Ya betul. Terus nih aku mau bahas nih. Kita mau bahas aja. Masih inget gak sih awal-awal masuk kuliah itu? Awal-awal jadi maba TRPL. Mungkin dari Adana sendiri mungkin. Iya. Jadi dulu waktu awal-awal masuk itu kan PKKMB dulu ya. Iya. FYI kita masuk 24 ya guys, 24. Yang akan 24. Iya. Nah, jadi dulu PKKMB itu kita
kita masuk seminggu PKKMB dari kampus, dilanjut PKKMB pengenalan jurusan teknik itu timelinenya 2 minggu, dan dilanjut sama MTP itu prodi RPL sendiri itu 2 minggu juga timelinenya. Itu full banget ya. Enggak sih, lebih ke dulu itu kayak lebih ke fleksibel sih. Jadi kayak Fleksibel. 2 minggu itu enggak setiap Gak setiap hari. hari full gitu. Jadi lebih ke Iya. seingat aku ya. Jadi kayak lebih diberi waktu buat kerjaan tugasnya. Tapi tugas santai kok, tugas bukannya tugas gimana gitu ya Iya, dulu kalau itu. teknik dulu itu timelinenya 2 minggu tapi masuknya cuma dari Sabtu aja. Iya, kalau PKKMB kayaknya tiap hari ya. PKKMB ya dalam seminggu itu Oh, tiap iya, hari. benar. Tapi jujur kan beda sama angkatan kita ya. Oh, beda ya? Beda. Iya. Beda. Kalau dulu waktu angkatanku yang PKKMB yang jurusan itu kita full masuk 2 hari atau 2 hari ya? 2 hari atau 3 hari? 2 hari. Masuk 2 hari itu full. Enggak yang seminggu libur masuk Sabtu enggak. Kita dijadwal masuk 2 hari gitu. Kalau PKKMB-nya mungkin dulu gimana kalau di angkatan 25? Kecil sih. Kalau PKKMB itu yang apa? Yang Yang kampus, kampus. Yang kampus ya? Iya. Sebenarnya aku sedikit lupa sih tentang PKKMB kayak gimana duluan. Cuman Baru 1 tahun. ya Baru semester 2 guys. Terus lagi. Enggak sih, mungkin lupa aja. Iya, Bukan lupa. karena Wajar kan kampus, manusia. bukan karena tugas. ya betul. Iya. Kalau bicara soal tugas ya, dulu bikin apa ya bahasa ya dulu ya? Dulu kita seringnya bikin video sih. Iya, Bikin video perkenalan. Itu sering. Oh iya, aku pernah ingat. Ada enggak ya kemarin? Yang diupload di sosmed itu ya? Iya benar. Oh, Yang sama berarti. TikTok. Berarti sama berarti. Ya. Ya udah mirip-mirip. Tugas basic lah ya. Basic. Dan nanti kan juga Bikin ada lah. ini kan kayak rewarding kan, video terbaik. Oh itu. iya benar. Oh, Ada rewarding. Oh, Kita ada yang juga dulu. user banyak atau like banyak gitu ya? iya. Yang Kita paling dulu ada. unik sih ya Paling dari unik, kita. ah. Paling unik. Sorry guys, juga lupa. Oh, jadi apa beda gitu ya? Maksudnya dulu tuh. Dulu tuh timelinenya 2 minggu kalau seminggu ya kalau di kampus. Yang kampus? Iya. Iya kampus seminggu. Seminggu. Cuman kan setiap hari masuk. Tapi nanti FYI beda-beda ya guys, tiap Iya benar. tiap angkatan Iya, itu. Jadi tiap kalau angkatan. kalian masuk nanti PKKMB-nya tetap mungkin beda sih. Ini beda. Ini cuma gambaran aja sih. Tapi sama sih. Tapi mungkin Mirip-mirip. secara generalnya sama sih Sama. mungkin. Nah, mungkin di waktu masuk timeline-nya itu kan Yes. beda. Ini untuk menjawab para maba, kalau di ospek itu di Di- senioritas gak sih gitu? Nah, itu yang pasti jadi pikiran dari Kayak para kayak di TikTok di Di- ikat pinggang gitu kan? Enggak ada kan? pakai ini, pakai Enggak ini. ada. Di Politeknik sendiri itu lebih ke fun sih ya, agak mendidik tapi fun juga sih ya. Ya, jadi kalau aku dulu ya, itu nggak merasakan senioritas sama sekali sih malah. Soalnya emang dari PKKMB kan malah pihak lain kan yang handle dari pihak Brimob. Dulu kita pakai Brimob ya? Iya, Kalau di angkatan 25? Pakai apa ya? Tentara Iya, ya? sama tentara. Kita pakai tentara. Jadi Ada ada- PBB juga. PBB-nya juga latihan kedisiplinan lah. Iya Iya. sih, jadi kita dulu lebih disiplin sih. BTW kita jam 7, bayangin dulu berangkat tuh harus jam 7 pas gitu. Kalau lewat 1 menit atau berapa, Udah ditutup. iya sih harus udah ditutup. Sama yang telat itu harus di motornya, kan dulu boleh pakai motor, Iya. cuma dibatasin sih kemarin dulu. Terus harus dituntun sih. Dituntun apa ya? Kalau kayak didorong gitu sih motornya. Iya, Jadi itu waktu masuk kampus itu didorong ya, guys. Didorong. Ini ada Dituntun. subtitlenya. Dituntun ke jalan yang benar. Tapi gak jauh banget sih. Jadi kayak dari gerbang ke tempat parkir itu mungkin cuma berapa meter ya? 2 meteran mungkin. Jadi kayak singkat banget sih. Singkat banget tinggal saat itu udah nyampe 2 Ya, meter ya doang. sebenarnya sih semuanya ada alasannya ya kayak Ada. kedisiplinan itu. Iya. Bukan berarti kayak dalam tanda kutip yang negatif. Iya, iya. Itu tetap positif kok. Alasan. Kan emang salah terlambat. Kan sama udah di. dihimbau dulu kan berangkatnya kalau bisa boncengan. Iya. Oh iya, itu juga ada alasannya sih mungkin. Jadi kayak menghemat tempat parkir lah. Juga minimalisir kehilangan kunci. Nah, terus kalau dulu itu FYI teman-teman, kalau di Poltek itu tapi nggak tahu sih angkatan 25. Kalau dulu di angkatan 24 itu pas ospek kampus kita belum ketemu yang teman satu prodi sih. Jadi kayak di per kelompok itu cuma ada 2 atau 3. Oh ya sama sih kalau itu. Jadi kita nanti Oh, waktu sama. ospek kampus itu dicampur. Jadi lebih banyak pas ospek itu lebih banyak temen ya. Teman, ya lebih banyak teman jujur. Dari nggak cuma dari jurusan teknik doang. Dari Tuh, jurusan Iya yang sih. lain. Iya bener gak? Itu kan campur-campur ya. Dulu Iya. itu kan namanya kalau nggak salah kopi. Kompi Nah, satu kota. kopi itu Juga berisi, kombi juga. Sama-sama. kalau nggak salah sekitar 40-an orang. Dan itu
campur semua prodi ada. Ya, ya. Jadi perwakilan prodi itu ada. Dari TRPL itu seingatku cuma 2-an. Dua. Dua Kalau kontiku dulu 2. Iya sih, aku dulu juga sama temanku sih, cuma 2 orang sih. Aku juga 3 orang sih, cowoknya 2, satunya cewek sendiri. Jadi di awal-awal itu kita belum kenal sih guys, jadi belum ketemu sama teman-teman prodi. Terus kita ketemunya di Jurusan? enggak, belum Belum. sih jurusan. Nah, selanjutnya setelah ospek kampus itu ada ospek jurusan guys. Jadi kan di Poltek ada 3 jurusan ya, ada teknik, admis, sama akuntansi. Nah, mereka tuh punya ospeknya sendiri sih ya. Jadi kita itu berapa ya, timelinenya kapan ya kalau di jurusan itu? Kalau teknik itu minggu depannya gitu setelah PKKMB, seingatku. Oh iya benar. Jadi langsung. Itu tetap penyesuaian jadwal dari atas. Enggak sih, kalau di angkatanku dulu ada jedanya 1 minggu dulu libur, terus baru mulai ospek jurusan. Seingatku sebelum ospek jurusan mulai, itu kita seprodi dikumpulin dulu waktu PKKMB. Oh iya, Oh, iya, ingat. Iya, angkatan 25 juga. Iya juga gitu. Iya, ada. Aku yang mulai lupa. Ada. Itu kita mulai ketemu teman-teman satu prodi ya Iya. pas itu. Iya, Dulu terus durasinya berapa ya HMJT? Apa prospek itu? beda kayaknya. Beda Dulu di angkatanku timelinenya 2 minggu, tapi masuknya offline itu cuma 2 hari, setiap hari Sabtu. sebenarnya 2 hari, cuma di Kayak minggu tegang pertama, minggu seminggu. 2 gitu. Ya, buat penugasan. Kalau di angkatan 25? Ya 2 hari langsung masuk. Iya, Full ya, 2 hari langsung full itu. full. Enggak ambil hari Minggu hari ambil hari Timeline-nya langsung gitu. Langsung. Oh. Asik langsung. Seminggu selesai gitu. Oh enggak, kan seminggu PPKMB itu. Iya. Nah, terus minggu depannya baru itu. Oh. Tapi dipakainya cuma 2 hari. ya, terus habis itu libur. Ya, itu libur terus. Kita ngerjain tugas. Ya. Habis itu ada lagi ospek prodi ya. Nah, Prodi. itu baru ketemu. Itu yang paling asik sih menurutku. Paling asik. Paling asik soalnya kan Berarti kita langsung ketemu sama sukses. Enggak juga. Kalau ospek prodi itu yang megang kita angkatan ingat. 5 yang Gimana kan? pengurus sih, sama kata di atasnya intinya gitu. Gimana? Asiknya tuh sebenarnya karena sama teman-teman sendiri sih. Soalnya lebih gimana ya? Kayak nyambung gitu loh. Oh, kita nanti sama ini tuh benar-benar satu prodi dan seterusnya juga sama ini. Oh. Jadi kan Oh, asik. begitu. Jadi tapi gak ada perpeloncoan juga kan kalau di situ. Enggak ada Kita kok, nggak ada. pelonco dia ya guys. Enggak sih. asik, jujur asik guys. Enggak usah takut sama tugas apa-apa. Tugasnya kan enggak terlalu kita ya. kemarin kan Iya. ada sesi live code juga. Lakot. Ya sebenarnya yang bagian terseru menurutku ya dari sisi lab code itu. Karena dalam itu kan juga ada pembelajaran kan yang dia satu punya keterikatan sama ketika nanti kuliah kita mempelajari itu kan. Iya. Bisa dibilang kita malah curi start gitu loh. Nah. Iya, Masuk benar, di dapat benar. kuliah malah belajar. Emang dulu pas kita jadi panitia itu alasannya ngadain. Nah, FYI kegiatan kita itu maksudnya Lab code. live code itu pas MPP kita ada kegiatan live code ya waktu itu. Iya. Iya. Ada live coding, jadi kayak kita ngenalin nih apa itu coding gitu kan. Banyak nih kayak kakak dulu, kalau aku dari SMA kan kebetulan, jadi gak ada sih dulu, jadi baru tahu live code itu baru pas MPP itu sih. Biar enggak terlalu culture shock. Kalau kamu dari dulu? Aku dari SMK sih. Cuma kan Kalau Deko? Aku SMA. Oh, sama Sama-sama berarti. SMA. Tidak ada basic apa-apa dulu sekolah. Iya sih, dulu kayak culture shock banget sih ya Iya. pas masuk. Betul. Kalau Ardannya dari? Kalau aku dulu SMK sih, dan kebetulan jurusannya juga FPL juga. Nah, kebetulan kan dulu kita pas MPP itu udah minggu pertama perkuliahan ya? Iya, betul. Iya, jadi kayak bingung gitu. Bingungnya itu bukan berarti kan kita masih menyesuaikan tuh pas di MPP kan, ya kan, bener kan? Betul. Jadi kayak ditambah sama timelinenya sama kayak MPP, jadi agak Dulu awal-awal masih bingung sih ya. timelinenya emang MPP itu diadakan waktu perkuliahan udah mulai dulu. Jadi ya penugasannya campur lah sama tugas-tugas kuliah. Tapi kalau 25 kemarin kayaknya enggak ya? enggak, untungnya Enggak. kita enggak sih. Enaknya Masih kan di belum situ. masuk Ya, Masih jauh. untungnya jauh. kegiatan ospek itu MPP itu sama pembelajaran beda hari, beda timeline. Bahkan ada gang liburnya kan. Iya, betul. Libur lumayan lah. Ada jeda liburnya Ada gitu. jeda Oh. ada jeda libur. Enak dong kawan. Enak. Iya sih. Libur itu Enggak, enggak tapi ada banget. pasti ada plus Ada minusnya plus sih, minusnya. iya. Terus kan aku mau tanya nih, kesan-pesan kalian pas minggu pertama perkuliahan dari Deko dulu nih, yang baru Yang kemarin fresh, mungkin ya, baru yang semester 2 kan. Masih baru ngerasain. Kalau dari aku
yang ini ya kayak mikirku orang-orang yang masuk TRPL itu orang-orang yang udah bisa coding semua. Iya sih, Mikirku sama seperti sih. itu. Sama sih mikirnya kayak Aku iya sih. takutnya ini apa ya? Istilahnya insecure. Kayak Iya, ketinggalan pasti gitu ya. sih, Iya, pasti iya, sih. pasti. Jadi ketika ternyata faktanya emang banyak teman-temanku yang belum bisa yang mulai dari nol. Iya benar. Aku dulu juga kan kita juga sama SMA kan. Ya, Juga insecure banget kok teman-temanku ada yang lulusan dari udah di SMK-nya udah bisa atau udah gimana. Dulu aku insecure banget sih. ya. Jadi kayak ya gitu kayak takut paling nggak bisa sendiri atau gimana sih ya. Jadi ya buat kalian yang SMA yang mau join ke TRPL gak usah sungkan itu ya, gak usah merasa minder. Iya sih. Iya. Soalnya di kuliah pun kita juga diajarin dari nol kan. Iya. Bener, kalau aku dulu sih di kelas teman-temanku ngajarin sih, Ya, ngajarin itu. semua awal. Terus dari keadaan sendiri, Udah 2 tahun. Ya, ya kalau sih, aku kita dulu udah 2 sih, tahun sih. sebenarnya nggak ada culture shock yang gimana ya. Soalnya kan emang bisa dibilang semester 1 awal itu cuma mengulang materi yang udah dipelajarin di SMK. Beda Kak, udah pengalaman. Emang di SMK jurusannya apa? RPL juga. Iya, kan udah pengalaman. Oh, Udah pas pengalaman. aku sekelas baru tahu sih guys, dari Sini FPL ya. sih. Ya, RPL, RPL sama lah ya. Ya, mirip. Cuman emang yang bikin culture shock itu kayak pembelajarannya gitu loh. Soalnya kan dari sekolah ke kuliah kan beda banget ya. Apalagi dari tenaga pendidiknya. Dosen sama guru itu beda banget gitu. Iya, betul. Jadi emang perlu adaptasi sih. Tapi dari segi pembelajarannya kan sama nih perangkat lunak Iya, sama gitu atau gimana? kurang lebih sama. Kayak pelajaran yang ada di sekolah itu juga ada di perkuliahan. Cuman emang kalau di TRPL ini lebih rinci gitu. Lebih kompleks, dimulai dari dasar dan diakhiri dengan hal yang expert. Oh, tapi mirip-mirip cuma kayak lebih expert gitu ya atau Betul. gimana? Oh, tapi kalau dari Deko dulu di SMA atau udah di SMA-nya ada ekskul gitu kah di coding atau emang nggak ada? Sebenarnya kalau membahas soal IT dulu dari SMP udah ada pembelajaran mata pelajaran ya gitu ya. Mata pelajaran namanya informatika. Aku nggak ada sih guys di SMP ku. Jadi walaupun aku kasaran dimulai dari nol, tapi aku udah dapat bekal-bekal basic seperti cara berpikir misalkan. Kalau teman-teman pernah dengar computational thinking, dari komputasional itu, terus belajar algoritma juga dulu aku pernah. Cuman kalau sampai untuk coding, bikin suatu produk, website atau aplikasi itu di SMA belum. Tapi udah sempat belajar secara otodidak mungkin? Ya mungkin udah belajar secara otodidak lewat YouTube. Itu gak sih yang bisa buat jadi tips buat teman-teman yang benar-benar dari SMA tuh masih kosong belum ada basic. Ada basic tapi masih pengen minat di bidang TRPL. IT, nanti bisa belajar sendiri sih kayak Mas Dikonya ini juga. Nah, Jadi ada tips nggak belajar di awal itu gimana? Kan di sekolah dulu nggak ada nih. Mungkin buat para calon-calon maba TRPL ini ada tips nih biar nggak bingung nih pas masuk di ya TRPL. benar. Buat semangat juga Untuk sih. apa ya? Untuk belajar atau Untuk belajar mungkin dulu belajarnya gimana nih sebelum masuk TRPL? sebenarnya yang paling sulit dalam belajar itu bukan ini sih, lebih ke yang pertama niat. Dulu Itu susah. kayaknya Susah. untuk memulai hal baru itu niat. Jadi ketika misalkan aku mau belajar ini terus melihat videonya bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris logat India misalnya. Iya sih. Kadang ada intro apa gitu. Aku sama dia, Iya sih. Keren banget sih. Nah itu sih. Yang pertama niat, yang kedua harus mau ini ekspor lebih banyak. Misalkan kalau di codingan, misalkan kita udah belajar website nih misalkan. Iya benar. Jangan terpacu terus-terusan di website. Misalkan kita udah merasa saya udah cukup nih di bidang website, saya mau belajar mobile atau belajar hacking, misalkan seperti itu. Oh, jadi di awal lebih ke explore dulu aja ya? Ya explore dulu. Iya. Explore dulu biar nanti pas masuk tahu nih Iya. apa yang jadi minat. Iya biasanya betul. gitu sih. Kalau dari saya terserah mau belajar apapun, benar atau salah kan nanti diuji di ini apa? Kita bisa konsultasi di dosen kan nanti. Iya. Jadi walaupun dosen beda sama guru, tapi kayaknya kalau soal konsultasi lebih enak ke dosen. Iya. Iya sih. Kalau Iya. menurutku. Jadi dulu gak kepikiran sih pas SMA kayak belajar IT dulu sih. Aku lebih belajarnya pas mulai kuliah ini sih, Iya. tapi kebetulan alhamdulillahnya dosen-dosen sama temen itu kayak bantu Support. banget sih, bantu Support. banget. Jadi jangan khawatir ya kayak aku mau masuk IT ini tapi kalau kayak masih belum bisa nih pas belajar sendiri nggak bisa nih, bisa nggak ya aku masuk IT gitu. Bisa guys. Jadi di awal-awal itu dosen juga gak langsung
Iya. Nugasin sih, gak langsung nugas bikin web gitu kan juga enggak. Jadi Enggak, kayak enggak. kenalin dulu ya. Jadi Dulu biasa nih. seingetku kalau dosen di awal-awal itu kayak ini loh coding atau kita harus cari apanya? Kalau kata salah satu dosen cari ruhnya. Iya. Terus Iya Betul, sih. betul. Aku inget sih salah satu dosen cari awal-awal masuk. Cari ruhnya. Cari feel-nya. Cari Iya. feel-nya Soalnya kan gitu. setiap orang juga punya ini beda-beda kan. Misal ada orang yang dia lebih tertarik di bidang UI misalkan, Bener sih. atau emang di bidang logiknya seperti codingnya sendiri. Jadi setiap orang, makanya yang saya bilang tadi harus banyak-banyak explore karena kan kita nggak tahu kita feel-nya di mana kan. Nah. Harus ada, kalau dari teman-teman harus ada spark-nya gitu sih. Spark. Ada Tapi spark-nya jujur gitu. mau buat ngumpulin spark sama buat Spark. keluar dari zona nyaman tuh susah. Iya, Susah betul. banget ini. Susah. Ada tips gak sih biar kita bisa keluar dari zona nyaman? Untuk Gensi nih kayak kita kan Ya, iya sekarang kan. banyak Keren. nih distract Iya. kayak TikTokan mungkin Iya. atau daripada Soalnya belajar. notif masuk satu, waktu kita lagi belajar kan, langsung ke Mungkin distract. buka YouTube niatnya cari tutor, ternyata ada podcast Nadia Omara nih, kita nonton aja yang lain gitu kan. Ada tipsnya gak sih kayak kalau biar niatnya itu tetap bulat gitu? Kalau dari aku mungkin bisa nentuin kayak Deko tadi sih, nentuin motivasi kita itu buat belajar itu apa sebenarnya. Cuma sebenarnya kan banyak juga tuh yang motivasi belajarnya itu kurang karena sebelumnya itu nggak tertarik di bidang ini tapi terpaksa Iya. gitu loh. Iya, sih. benar, Iya kan? benar. Banyak yang relate. Ngalamin. Katanya ya. Iya sih. Kita ngalamin. Jadi kayak kita harus tentuin tujuan kita dulu gitu loh di sini. Iya sih. Kayak kalau emang bisa, harusnya ya bisa. Jadi harus diawali niat dulu ya kata Deko Iya, tadi. iya. Ya benar Terus sih. kita juga harus bisa memotivasi diri sendiri. Soalnya mau gimana pun orang nyuruh kayak motivasi harus gini kan kalau nggak dari diri sendiri Iya, kan nggak betul. bisa. Sama jangan minder guys kata Deko tadi juga. Iya. Jangan minder. Sama Utama itu utama. tanya guys, banyak tanya sih teman-teman kita. Misal aku kemarin nggak bisa banget nih pas masuk TRPL, ada Kak Ardana nih yang dulu menurut aku pribadi, tapi beneran sih paling jago di kelas menurut aku. Nah, iya sih, dia paling jago sih di kelas. Langsung terbang. Nah dia tuh dulu Oh, sama pegangin. bukan Ardana aja sih, Pegangin. bukan Ardana aja sih, dulu sama teman-teman yang lain yang menurut aku udah lebih bisa dari aku, ngajarin banget sih dulu. Ya itu teman yang supportif itu juga penting. Soalnya kan banyak juga dari kita itu yang kadang takut gitu loh buat tanya karena takut dijudge. Iya. Iya sih, lebih ke Gengsi. minder sih, kayak Gitu. ego sih kalau biasanya kalau teman-temanku sekarang kayak malu sih mau tanya, kayak gua keren-keren gini masa tanya. Ya kamu itu kalau gak bisa ya tanya ya guys ya. Apalagi di lingkungan baru kan hal kayak gitu mempengaruhi banget gitu bagi Bener sih. Terus ada tips gak sih di awal-awal gimana sih? Oh iya, dulu masuk TRPL karena apa sih? Ini kan basic nih, kayak di awal-awal kan kita juga ditanya dosen nih, kenapa sih masuk TRPL Kenapa pilih gitu? TRPL dan kenapa pilih PNM? Ya mungkin dari Deko dulu nih, mereka kan tadi udah diceritain kalau dulu udah ada minat nih di IT mungkin. Terus ada alasan lain gak sih? Atau alasan tambahan kenapa sih kalau udah fix nih di TRPL aja gitu daripada di bidang IT lain? Oh iya. Jadi sebenarnya ya kenapa memilih spesifik TRPL ya kan Iya. banyak bidang IT misalkan dari sisi keamanan, security misalkan, Iya. atau kalau misalnya hal teknis misalkan belajar mesin misalkan. Iya. Kan Mungkin itu di juga- Poltek sendiri kan juga ada banyak kan teknologi informasi gitu ya, juga. betul. Nah, alasannya sih karena ya itu feel-nya saya di situ alasannya. Feel-nya. Tetap harus. Jadi Kita udah awal pakai udah nemuin iya feel-nya. sih. Iya. Udah nemuin spark-nya itu tadi sih. Aduh itu susah buat yang belum. Jadi yang pertama nemuin feel itu penting ya kan. Terus yang kedua menurut saya kalau di Madiun kan ini Poltek Madiun ya. Menurut saya peluang untuk inovasi lebih tinggi, apalagi di bidang IT. Karena belum banyak juga Ya. yang Oh, belum Oh, banyak iya, juga. Jadi Jadi yang lebih pertama belum banyak kompetitor kan. Yang kedua kayak Madiun itu belum dipandang luas akan Betul. misalkan komunitas atau apa yang sebagainya. Nah sebenarnya alasan saya tetap stay di Madiun dengan prodi TRP adalah itu. Oh, jadi kan biasanya Madiun orangnya kenal kalau dari segi kulinernya mungkin, dari Iya. segi wisata. Ini Deko masuk TRPL punya tujuan agar bisa Madiun itu lebih berkembang di Iya, bidang lebih IT-nya gitu ya. Iya. Keren sih guys.
bagus, bisa memotivasi juga. Jujur aku di pas waktu itu nggak kepikiran sampai Gak situ kepikiran sih. buat mengembangkan Nggak kepikiran Madiun. sampai Madiun sih kadang. Karena itu juga bukan gimana ya, keresahan atau itu sebenarnya teman-teman ya kan, aku punya beberapa teman dia juga punya ini concern yang sama kan, kalau bisa ngangkat Madiun dalam artian teknologi IT gitu. Sama-sama punya keinginan buat Iya, inovasi gitu ya. kemungkinan akhirnya ya kita udah punya sebuah project lah untuk meningkatkan IT di Kota Madiun ini. Tuh ada circle itu berpengaruh sih, circle lingkungan kita itu juga mempengaruhi gimana kita tumbuh sih. Gimana kita cara berpikir juga. Iya. Terus dari adanya mungkin masuk ke RPL atau karena dulu di RPL terus mau lanjutin atau emang ada niat tambahan nih, Emang langsung dari awal udah lanjutin di RPL-nya aja biar Iya. lebih gimana Ya, gitu. emang salah satunya itu kan SMK juga jurusannya FPL, jadi emang nyari yang selinear gitu loh. Cuma dulu sejujurnya itu tujuanku ke informatika, Oh, cuman emang ya belum rezekinya ya. Dan akhirnya kesini karena emang selain selinear tapi juga dekat lah. ini pesan-pesan buat para merah-merah nih, Merah-merah. jangan pandang Oh iya, menyerah. oh iya benar Jangan benar. pandang menyerah. Kan ini juga timelinenya juga dekat sama SNBP, SNBT. Ya, Untuk adik-adik dan teman-teman di rumah jangan patah semangat sih. Masih ada Masih ada jalan yang lain. jalan gitu. lain, benar. Ini kayak Kardana udah dapat di informatika merah-merah. Di RPL. Ada jalan lain gitu. kita harus punya plan B guys. Walaupun itu plan B kan tetap ya kita harus jalani dengan Ya. senang hati, puas hati. Makanya tadi kan kita harus cari motivasi juga gitu loh. Nah, Pada plan iya. B itu kita jangan terpaksa. Jadi kalau walaupun plan B masih harus Betul. diniatkan gitu ya. Terus apa sih yang paling berat di awal-awal minggu kuliah itu dari Deko dulu? Kalau awal-awal kuliah ya, kayaknya semua orang ngalamin ini kayak adaptasi sama kelas, adaptasi sama Pasti. lingkungan, bagaimana cara kita bertindak. Misalnya kan setiap lingkungan kan punya cara bertindak yang beda-beda kan. Benar. Jadi menurut saya yang paling sulit itu bagaimana beradaptasi, bagaimana kan apalagi teman-teman banyak dari luar kota kan. Iya, Iya, banyak jadi banget. juga suatu challenging terutama buat saya. Kalau di sekolah kan lebih ke lingkup kita di kota tersebut mungkin ya. Tapi kalau di kuliah kan mungkin dari berbagai Ya, daerah mungkin berbagai ya. daerah, ya. Harus menyesuaikan bahasa juga kan. Iya, betul. Sama bahasa terus sama Terus culture-nya mungkin beda-beda. Jadi Iya, benar, tiap benar. orang itu bawa culture dari daerah masing-masing. benar. Terus dari Kardana sendiri mungkin dari minggu-minggu pertama kita ya guys, kan kita sekelas juga. Kok kontennya dari Dulu itu selain manajemen waktu ya, karena kan dulu juga temanya berbarengan sama MPP. Iya benar. Itu jadi manajemen waktunya juga itu bikin tantangan sih. Sebenarnya kan minggu pertama itu juga udah ada tugas gitu. Ya. Lalu yang menurutku paling kayak pressure gitu karena seperti Diko tadi sih, adaptasi sama lingkungan. Soalnya kan aku tipe yang pemalu guys sebenarnya. Jadi Pemalu apa nih? bukan lebih ke introvert sih kan. Oh, iya. Lebih ke introvert sih asli. pemalu ini ya. Usia kita ini lucu sekali ya guys. Jadi Sambungin aja. jadi Ya. mungkin latar-latarnya kayak mirip-mirip ya Terpa. Tadi Itu kemarin itu Kak Divo juga bilang aku dulu introvert. Iya. aku dulu mau tanya ke teman itu juga malu, mau tanya ke dosen apalagi. Iya. Soalnya kan aku jurusan RPL juga ada ego tadi loh. Aku Iya, takut dijudge kalau masa RPL gak bisa sih gitu. bayangin guys yang udah bisa aja masih masih- ada apalagi yang masih merasa gitu. baru-baru sih. Iya sih. Cuman emang itu juga tantangan yang harus dihadapi sih. Nah, Iya bener sih. terus dari semua tantangan yang udah dilewatin sama Kak Aden, Kak Diko, ada nggak sih pesan-kesan buat penonton? Para calon-calon Calon-calon mahasiswa Ya, TRPL. biar nggak gimana ya? Mungkin dari kita dari SMA biar gak grogi atau semua jurusan bisa guys. Kita masuk TRPL itu di semua mungkin dari SMA atau dari MAN, dari SMK, jurusan tata boga mungkin dulu sekolahnya atau dari MAN jurusan agama. Gak apa-apa guys. Yang penting itu tadi loh. Ada sparknya, ada feel-nya, Iya. ada. Soalnya emang nanti mulainya dari dasar banget kok. Dari dasar ya, nggak Jadi yang penting itu kita niat dulu ya guys. Kayak ada ketertarikan di dunia IT dulu. Jadi kalau udah ada niat berarti
kedepannya bakal lancar gitu ya. Betul, nanti bakal ngalir aja gitu. Kemarin. Ada tips gak buat para teman-teman? Mungkin kalau tips dari aku itu sih kayak lebih sering explore. Nah, apalagi kan sekarang zamannya AI kan. Harus canggih guys, kita Iya. tuh Gen Z harus Kita tuh belajar dari mana aja bisa. canggih gitu loh. Benar-benar. Jadi nggak kalau kalau menurutku nggak ada alasan buat nggak mencoba sih. Lagipun AI kan nggak melulu soal yang negatif. Negatif. Kan kita bisa ambil positifnya juga bisa jadi guru pribadi kan. Iya betul. Benar. Kan juga ada banyak platform. Misal kalau kalian sering scroll TikTok nih, ya cari aja bacaan dari TikTok itu juga udah banyak sekarang kayak Ya video pendek. kayak orang edukasi tentang IT itu juga udah banyak banget di berbagai platform. Jadi nggak ada alasan guys, kalian ada alasan gimana mau belajar IT kan aku Iya. nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nggak ada alasan buat kayak gitu guys. Kalian scroll di TikTok aja Banyak. cari belajar IT itu udah muncul semua sih ya. Betul. Terus kayak dari kitanya tuh juga udah harus ada plan juga sih ke depannya. Misal ada gak sih dulu juga ngerasain gak sih harus misal kita di awal harus ada target dulu, harus di semester pertama kan dulu kita, kalau nggak salah dulu di PKKM juga udah disuruh buat ada plan di tiap semesternya gitu. Oh iya, mapping dulu itu ya. Iya. Ya biar bisa berkembang kan. Iya sih. Harus ada plan. Oke, kalau aku dulu itu ada sebenarnya. Ada plan kalau semester 1 itu aku udah harus ikut lomba. Oh iya. Dan alhamdulillahnya tercapai apa itu. Tercapai. Walau belum dapat rezeki, tapi ternyata dari lomba itu juga bikin aku merasa makin berkembang gitu loh. Makanya dapat pengalaman, terus kerjasama juga sebagai tim kan, dari teman-teman yang belum kenal nih awalnya, terus udah jadi tim gitu loh. Nah, menurutku itu bisa jadi motivasi juga sih. Kayak mungkin bagi kalian yang nanti semester 1 bisa mulai cari-cari lomba karena banyak banget lomba IT, apalagi untuk maba-maba gitu. Dan utamanya jangan takut kalah. Tuh, berarti mencoba dulu kan? Iya benar. Jadi menurutku itu kita harus buat plan sih guys. Kalau masuk misal kalian dari sekolah itu mau ke kuliah, selain kalian ada feel-nya, harus ada feel-nya masuk ke jurusan yang kalian mau, kalian harus punya plan nih. Jadi gak harus itu tercapai, tapi setidaknya kalian saat masuk kuliah itu udah ada yang mau dicapai gitu kan, udah ada tujuannya gitu. Jadi nggak kosong gitu sih. Nah mungkin dari Deko untuk teman-teman kita nih yang dari sama-sama SMA nggak ada basicnya atau dari yang non IT lainnya nih. Menurut saya ini sih target ya, misalkan target itu kalau dari aku yang pertama untuk cari mentor itu penting. Ketika belajar tanpa ada yang mandu misalkan, iya maksudnya bisa ini, cuman bakal ini keluar jalur itu. Oh harus ada. Mas Andri kan juga salah satu mentor bukan? Ternyata plot twistnya teman-teman mereka udah. Karena kan beliau kan udah, apalagi kan SMK-nya udah TRPL. Iya. Maksudnya ilmunya lebih banyak lah, jadi aku sering belajar. Ya sih aku dulu juga gitu sih. Emang udah jadi mentor guys, udah bisa ngajarin teman-temannya gitu. Gak apa kok. Hanya sharing aja. Ya sharing aja. Sharing. Gak apa Mas aku. Sama nih. Pegangin. Gak enak. Jadi itu ya lebih ke harus, kalau dari Deko harus cari mentor. Kalau kan tujuan kita kan untuk menggerakkan Madiun kan. Benar. Itu salah satunya juga harus cari relasi. Kan nggak mungkin kita mengangkat nama Madiun dengan sendirian. Kan nggak mungkin, harus kita cari relasi, cari ini orang-orang yang kompeten lah, yang capable di bidangnya. Iya. Yang penting satu tujuan dan satu motivasi. Iya, betul. Sama jangan sungkan aja sih. Terus yang terakhir nih, kesan-pesan kenapa sih para maba-maba atau calon-calon mahasiswa itu harus masuk TRPL Politeknik Negeri Madiun nih? Kenapa sih? Kenapa ya? Ayo dong, kita harus promosi nih. Biar mereka itu kita harus nunjukin nih. Aku deal mau masuk TRPL gitu. Yang suka IT kenapa harus masuk gitu? Kita harus milih nih. Kalau aku dulu, mungkin dari pandangan aku sendiri ya. Aku dulu itu masuk IT karena memang selain minat, tapi karena prospek kerjanya sih. Soalnya kan IT itu luas banget, bisa jadi entah software engineer, UX design, QA, ataupun apa ya, hal lainnya lah, development, ada mobile dan sebagainya. Yang mana hal itu benar-benar dibutuhin gitu loh di
digitalisasi sekarang. benar. Prospek kerjanya besar. Tuh. Iya. Terus dari Deko sendiri, Sama sih sebenarnya kayak Mas Samen dan Mas Ardana. Jadi kayak prospek kerjanya tinggi, apalagi kan dolar naik kan. Iya. Dolar naik jadi, Sensi. kita sebagai generasi muda harus update ya berita-berita. Iya benar-benar. jadi sekarang tuh serba uang. Benar. Sekarang uang 1 juta kan cepet ya harusnya. Ya, realitas aja, Bang. Realitas. Reality. Apalagi kan banyak apa ya freelancer yang kerjanya remote dari luar gitu Iya. loh. Iya. Oh, iya, benar, itu. Itu jauh lebih untung ya Mas. Betul, otomatis kan ke rupiahnya kan makin Makin tinggi. Iya, Makin benefit tinggi. masuk IT itu guys. Kita juga bisa ada prospek kerja, gak harus ke kantor gitu. Kita juga bisa kerja di rumah gitu. Anywhere. Iya sih. Jadi buat teman-teman jangan bingung kalau masih bingung. Jangan bingung kalau jangan bingung gimana sih? Jangan bingung kalau mau pilih kampus yang jurusan IT bagus, masuk Masuk PNM. PNM. Teruel PNM bener. Kita juga dosen-dosennya juga udah sangat membantu banget ya. Juga udah menurutku SKS kita itu relate banget sih sama teknologi sekarang. Betul. Mungkin tips dari aku juga nanti bagi yang maba-maba ya, mungkin bisa mulai buat search kurikulumnya di webnya Prodi RPL. Oh iya, Nah, jadi nanti kalau aku dulu itu udah mulai search dan kayak ngeliatin satu-satu gitu loh. Kurikulumnya ini, matkul ini bahas apa aja gitu. Jadi bisa curi start lah. Nanti kita cantumin ya guys website-nya. Ya, nanti Di sini. editor nanti. Di sini. Nanti websitenya TRPL, ini Instagramnya Ardana sama Deko. Instagram Deko, Iya. Instagram kita juga. Sama foto masa sekolah mungkin. Oh iya. Iya, terima kasih udah datang di Ya, podcast terima kita. kasih. Udah jadi narasumber kita di episode Kedua. Nanti next kita bakal undang Undang. lagi. Ya, Kita mau undang siapa nih ke depannya? siapa ya? Kita- Stay tune, stay tune. Ya, Mungkin harus- kita harus- undang- harus- Wadir mungkin? Wow. Wadir. Gak apa sih, gak apa kan mau. Terima kasih, saya Reza. Saya Azza. Terima kasih telah menonton Together Together We We Talk.